Halo teman-teman, selamat datang di Bincang Psikologi. Ngobrolin seru dunia psikologi bareng aku, Nat, lulusan psikologi yang suka banget ngobrol. Di segmen pertama ini, aku bakal bahas satu pertanyaan yang sering banget ditanyain sama orang-orang sekitar, yaitu sebenarnya belajar psikologi itu ngapain aja sih gitu ya. Apakah belajar psikologi itu sama dengan baca pikiran orang lain? Nah, kita langsung aja bahas yuk teman-teman. Oke, sekarang kita akan bahas mulai dari pengertiannya dulu. Kalau misalnya kita sering dengar istilah psikologi, kita itu sering banget berdekatan dengan istilah kalau misalnya psikologi itu bisa baca pikiran orang lain. Tapi bener gak sih kayak gini? Nah, kalau misalnya dari pengertiannya sendiri, sebetulnya ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai pola pikir dan proses mental manusia. Jadi nggak ujuk-ujuk nih kita bisa baca pikiran orang gitu ya. Dan apakah itu benar? Jadi sebenarnya yang kita baca itu bukan isi pikiran orang lain dalam tanda kutip menerka-nerka, tetapi kita mencoba untuk melihat polanya gitu ya, karena pada dasarnya perilaku itu punya pola teman-teman. Nah, pola inilah yang dipelajari di psikologi untuk apa? Memahami proses mentalnya manusia. Menarik ya. Nah, sekarang kalau misalnya beberapa teman-teman tanya, oh berarti kalau misalnya belajar di psikologi itu cuman belajar mengenai proses mental manusia, apakah di psikologi berarti kita bisa terhindar dari hitung-hitungan? Nah, jawabannya adalah tidak, teman-teman. Jadi, karena psikologi ini adalah salah satu ilmu yang juga ilmiah gitu ya. Jadi, tentunya kita akan banyak belajar mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan hitung-hitungan, seperti statistika, terus juga psikometri, bagaimana caranya kita membuat alat ukur agar ketika kita mau mengasesmen atau mau untuk menilai seseorang, kita itu bisa mengukurnya dengan tepat dan juga valid gitu ya. Jadi kita nggak cuman belajar tentang teori, tapi kita juga bakal belajar hitung-hitungan. Jadi buat teman-teman yang mau masuk jurusan psikologi karena ingin terhindar dari hitung-hitungan, kayaknya perlu untuk dipertimbangkan lagi ya, karena tentunya kita akan ketemu dengan hitung-hitungan juga. Nah, terus sekarang banyak banget ini pertanyaan yang sering aku dapetin. Terus kalau misalnya lulusan S1 psikologi, apakah cuman bisa jadi HRD doang gitu ya? Jawabannya tidak, teman-teman. Jurusan psikologi itu punya banyak bidang gitu ya. Mulai yang pertama ada bidang psikologi industri, lalu yang kedua psikologi sosial, yang ketiga psikologi kesehatan, keempat psikologi klinis, kelima ada juga psikologi perkembangan, dan masih banyak lagi gitu ya. Jadi pekerjaannya tidak hanya menutup menjadi recruiter, menjadi HR gitu ya, enggak itu doang, tetapi juga bisa jadi yang lainnya. Contohnya apa? Bisa jadi trainer, bisa jadi fasilitator, bisa juga cemplung nih ke dunia NGO gitu ya, kalau tertarik ke sektor ketiga gitu ya, dan pengen untuk kok aku kayak pengen nih untuk terjun ke masyarakat gitu ya, bisa banget tuh menjadi apa? Menjadi project manajemennya juga bisa, project koordinatornya bisa, dan masih banyak lagi. Jadi nggak menutup kemungkinan hanya di dunia industri aja, tetapi juga bisa ke yang lainnya. Bahkan lulusan S1 psikologi itu juga boleh banget loh untuk jadi peer counselor dengan didampingi oleh psikolog gitu ya. Jadi buat temen-temen yang tertarik nih sama dunia konseling, pengen punya jam terbang dulu untuk latihan jadi peer counselor, di psikologi lulusan S1 itu juga udah boleh, asal disupervisi dengan psikolog gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman yang emang tertarik buat masuk jurusan psikologi karena ingin jadi psikolog, maka bisa lanjut ke profesi ya teman-teman tentunya. Karena kalau misalnya lanjut ke S2, itu artinya teman-teman melanjutkan menjadi akademisi, karena ada peraturan perundang-undangan yang aku taruh di atas ini yang sudah berubah, yang sebelumnya kita bisa untuk menempuh pendidikan S2 sekaligus profesi sekaligus, dan sekarang di tahun angkatanku gitu ya, harus milih nih mau S2 atau mau profesi kayak gitu. Jadi sangat complicated dan sangat luas ya ternyata lowongan pekerjaan di psikologi. Terus sekarang pertanyaannya, lulusan psikologi itu cocok untuk orang yang seperti apa sih? Nah, ini aku akan rangkum jadi 4 poin, karena kalau misalnya dari aku pribadi, pertama, jurusan psikologi itu cocok untuk orang-orang yang memang suka banget sama manusia.
Kenapa? Karena hampir, mungkin kalau menurut aku hampir 70% ya, 70% apa yang kita pelajari itu kita mempelajari pola pikir, proses mental, apa yang terjadi di dalam diri manusia baik secara individual maupun secara kelompok. Jadi tentunya harus suka banget sama yang namanya people to people gitu ya. Terus yang kedua, kalau bisa orangnya itu yang bisa punya empati dan simpati yang tinggi gitu ya, entah dia di jurusan psikologi dalam bidang apapun, entah industri, kesehatan, dan lain sebagainya. Karena tadi balik lagi ke poin pertama, karena kita berhubungan sama manusia, tentunya kita harus pakai empati dan juga simpati. Dan yang terakhir adalah jurusan psikologi cocok banget untuk orang-orang yang pengen nyobain banyak hal sekaligus gitu ya. Dalam artian jurusan psikologi ini bidangnya luas teman-teman. Jadi once teman-teman masuk tapi ternyata nih nggak cocok kalau misalnya jadi psikolog, teman-teman masih bisa berkarir di industri dengan menjadi recruiter, dengan menjadi HR atau menjadi people development, dan masih banyak lagi. Jadi lapangan pekerjaannya sangat luas. Jadi cocok untuk orang-orang yang mau coba di berbagai sektor gitu ya. Terakhir pesanku, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang baru mau masuk jurusan psikologi, tenang aja, jurusan psikologi nggak cuma untuk orang-orang yang udah perfect gitu ya, tapi benar-benar untuk orang-orang yang mau belajar juga gitu ya. Makanya ada istilah di psikologi itu rawat jalan gitu ya, tapi semoga teman-teman gak sambil rawat jalan. Oke, so setelah nonton ini semoga teman-teman makin tertarik ya dengan psikologi, bukan makin ragu. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh banget untuk di komen, dan semoga kita bisa diskusi lagi di segmen selanjutnya. Bye bye.